Nah, pada bagian pertama kita akan sebutkan nanti contoh-contohnya ya. Khobar yang berupa jumlah. Kita bahas dulu yang berupa jumlah. Nanti insya Allah akan kita bahas pula yang syibhul jumlah. Nah, khobar yang berupa jumlah ini terdiri dari dua macam. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Maka di sini kita perhatikan khobar yang berbentuk jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, sebagaimana telah kita ketahui bersama, jumlah yang diawali dengan isim. Maka contohnya misalnya, al-waladu kitabuhu jadidun. Anak laki-laki itu bukunya baru. Maka khobarnya mana? Khobarnya di sini. Kitabuhu jadidun. Berupa jumlah. Kitabuhu jadidun. Dia adalah berupa jumlah. Dan dia kita katakan sebagai khobar dari al-waladu. Karena dia penyempurna makna al-waladu. Baik, dia adalah jumlah ismiyah. Kenapa? Diawali dengan isim. Mana isimnya? Kok kita tahu isim? Kitab. Kitab kan isim. Baik, contoh yang lain misalnya. Al-waladu abuhu hadirun. Nah, di sini khabarnya berupa jumlah ismiyah. Yaitu abuhu hadirun. Di sini satu susunan. Yaitu jumlah ismiyah. Diawali dengan isim ya. Kita lihat dia abuhu hadirun. Baik. Abuhu kan isim. Sehingga jumlah ismiyah. Kemudian contoh yang lain. Al-madrasatu mudarrisuha hadara. Sekolah itu pengajarnya telah hadir. Maka kita lihat dia juga khobarnya berbentuk jumlah ismiyah. Khobarnya yaitu mudarrisuha hadara. Ini semuanya khobar dari al-madrasatu. Sehingga karena khobarnya yaitu tadi mudarrisuha hadara, dia diawali dengan isim. Maka kita katakan bentuknya jumlah ismiyah. Baik, kemudian kita lanjutkan dengan khobar yang dia bentuknya jumlah fi'liyah. Yaitu jumlah yang diawali dengan fi'il. Contohnya misalnya, al-waladu hadara abuhu. Di sini kita lihat, khobarnya adalah hadara abuhu. Kita lihat, hadara abuhu, dia adalah penyempurna makna dari al-walad. Sehingga, hadara abuhu dia sebagai khobar. Dan khobarnya berbentuk jumlah fi'liyah. Karena diawali dengan fi'il. Kita lihat di sini, hadara. Hadara kan dia fi'il. Baik, contoh yang lain misalnya, al-mudarrisu hadara. Seorang pengajar itu telah hadir. Hadara dia berbentuk jumlah fi'liyah karena dia jumlah yang mengandung fa'il ya, dhamir. Maka di sini kita katakan dia juga termasuk satu susunan jumlah ya, fi'il dan fa'ilnya. Kan dia ada seolah-olah dhamir mustatir yang dia takdirnya adalah huwa. Dia diawali dengan hadara ya. Hadara ini jumlah fi'liyah. Maka al-mudarrisu hadara dia adalah berbentuk susunan mubtada dan khabar yang khabarnya berbentuk jumlah fi'liyah. Baik. Contoh yang lain, al-mudarrisuna hadaru. Kita lihat, khabarnya adalah berbentuk jumlah fi'liyah. Hadaru. Akan tetapi kita ingat bahwasanya susunan mubtada dan khabar dia mengikuti dalam sisi bilangannya. Maka tatkala al-mudarrisuna dia sebagai mubtada'nya berbentuk jamak, maka hadaru dia juga bentuknya jamak. Maka perlu untuk diperhatikan. Berbeda dengan susunan fi'il dan fa'il atau fi'il dan naibul fa'il, kita membahas di sini susunan mubtada' dan khabar. Yang mana khabar harus selalu mengikuti dalam sisi bilangannya. Baik. Kemudian kita membahas kelompok yang kedua, yaitu tentang khabar yang dia adalah khabar murakkab. Baik, kelompok yang kedua adalah khabar yang berupa syibhul jumlah. Syibhul jumlah terdiri dari dua kelompok, yaitu jar dan majrur serta dhorof dan mudhof ilaih.
Contoh misalnya yang jar majrur. Di sini kita sebutkan Muhammadun fil baiti. Maka satu susunan jar dan majrur, mana? Fil baiti. Fi kan huruf jar, kemudian al bait dia isim majrur. Maka fil baiti di sini dia adalah berbentuk syibhul jumlah dan dia merupakan khobar atau pelengkap dari Muhammadun. Baik. Contoh yang lain misalnya al-kitabu alal maktabi. Kita perhatikan alal maktabi juga jar dan majrur. Ini cukup mudah ya. Baik. Kemudian untuk diperhatikan kelompok syibhul jumlah yang lain adalah dhorof dan mudhof ilaih. Ingat, namanya saja mudhof ilaih, dia juga harus selalu majrur. Ya, untuk perlu diperhatikan. Contohnya misalnya Muhammadun amamal baiti. Muhammad di depan rumah. Al-bait dia adalah mudhof ilaih. Amamal bait dia adalah satu susunan khobar. Khobar dari Muhammad dan dia berbentuk syibhul jumlah. Syibhul jumlah yang merupakan dhorof dan mudhof ilaih. Dhorof itu kan kata keterangan ya. Bisa kata keterangan tempat maupun kata keterangan waktu, itu dhorof. Nanti insyaallah kita akan membahas lebih jauh tentang dhorof. Baik. Kemudian al-hirratu tahtal maktabi. Maka di sini tahtal maktabi dia adalah merupakan khobar dari al-hirratu. Oleh karena itu tahtal maktabi dia sebagai penyempurna dari al-hirratu dan dia bentuknya adalah syibhul jumlah.